Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rian Effendi. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang pengenalan algoritma. Jadi, algoritma itu apa? Jadi, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Algoritma dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah apapun, baik masalah yang sederhana maupun masalah yang kompleks. Jadi, algoritma juga mempunyai struktur dasarnya. Struktur dasarnya itu apa? Struktur dasar algoritma memiliki struktur dasar yang terdiri dari input. Input adalah data yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua ada proses. Proses adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga ada output. Output adalah hasil dari penyelesaian masalah tersebut. Jadi algoritma juga mempunyai jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya itu apa? Berdasarkan cara kerjanya, algoritma dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu algoritma deterministik, algoritma yang menghasilkan hasil yang sama setiap kali dijalankan dengan input yang sama. Yang kedua, algoritma probabilistik, algoritma yang menghasilkan hasil yang berbeda setiap kali dijalankan dengan input yang sama. Baik, jadi untuk kesimpulannya, algoritma adalah bagian penting dari pemrograman. Dengan memahami algoritma, kita dapat menulis program yang efisien dan efektif. Jadi untuk materi kedua tentang variabel, tipe data, dan operator pada Java. Variabel, jadi untuk definisinya, definisi variabel adalah suatu tempat penyimpanan data dalam program. Variabel dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data, seperti bilangan, string, dan objek. Deklarasi variabel adalah proses untuk membuat variabel. Deklarasi variabel dilakukan dengan menggunakan kata kunci var atau type. Pengaksesan variabel adalah proses untuk mengambil nilai dari variabel. Pengaksesan variabel dilakukan dengan menggunakan operator. Nilai default variabel adalah nilai yang disimpan dalam variabel saat variabel dideklarasikan. Nilai default variabel berbeda-beda tergantung pada type datanya. Jadi untuk yang tipe data primitif adalah tipe data yang disediakan oleh bahasa pemrograman. Tipe data primitif dibagi menjadi dua jenis, yaitu tipe data numerik dan tipe data non-numerik. Dan untuk yang pertama, tipe data numerik adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan. Tipe data numerik dibagi menjadi tiga jenis, yaitu tipe data integer, tipe data floating point, dan tipe data kompleks. Dan untuk yang kedua, tipe data non-numerik adalah tipe data yang tidak digunakan untuk menyimpan bilangan. Tipe data non-numerik dibagi menjadi dua jenis, yaitu tipe data boolean dan tipe data karakter. Dan untuk yang terakhir, tipe data referensial adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan alamat objek. Tipe data referensial dibagi menjadi dua jenis, yaitu tipe data kelas dan tipe data array. Jadi untuk yang terakhir, operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada data. Operator dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu operator aritmatika, operator logika, dan operator relasional, dan
Operator penugasan. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operator logika digunakan untuk melakukan operasi logika seperti AND, OR, dan DOT. Operator relasional digunakan untuk melakukan perbandingan antara dua nilai. Dan untuk yang terakhir, operator penugasan digunakan untuk memberikan nilai kepada variabel. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus perorangan for. Untuk studi kasusnya saya punya seorang programmer ingin membuat program untuk menampilkan bilangan dari 1 hingga 10. Bagaimana programnya? Mari kita eksekusi. Jadi untuk yang pertama-tama, enter dulu dan kita membuat SPM tab. Selanjutnya kita buat comment untuk selanjutnya for integer. Saya tidak bisa langsung shortcutnya kalau di Discord saya kurang paham. Nah, baik, jadi kita sudah dapat programnya. Jadi kita coba untuk run. Nah, jadi kita dapat bilangan 1 sampai 10 untuk keseluruhannya. Dan pada program ini kita menggunakan variabel i untuk menyimpan bilangan yang akan ditampilkan. Ekspresi kondisi i lebih dari sama dengan 10 akan memastikan bahwa perulangan akan dilakukan selama nilai i masih kurang dari atau sama dengan 10. Ekspresi update i++ akan menambahkan nilai 1 ke variabel 1 setiap kali perulangan dilakukan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk studi kasus perulangan while. Jadi untuk studi kasusnya masih sama. Saya masih menggunakan seorang programmer ingin membuat program untuk menampilkan bilangan 1 hingga 10. Jadi untuk programnya masih PSPM, public static void string, dan untuk selanjutnya menggunakan integer dengan 1 koma dan while yang memborong i dari 10 sama dengan 10. Jadi so enter i++ jadi kita run programnya masih sama. Jadi untuk program ini kita menggunakan perulangan while untuk menampilkan bilangan dari 1 hingga 10
Perolangan while memiliki dua bagian yaitu condition expression dan body expression. Pada program ini saya menggunakan variabel i untuk menyimpan bilangan yang akan ditampilkan. Ekspresi kondisi i lebih dari sampai dengan 10 akan memastikan bahwa perulangan akan dilakukan selama nilai satu masih kurang dari atau sama dengan 10. Ekspresi tubuh SOWOT dalam kurung i akan menampilkan nilai i setiap kali perulangan dilakukan. Ekspresi i++ akan menambahkan nilai satu ke variabel i setiap kali perulangan dilakukan. Jadi untuk perbedaannya perulangan for dan while antara adalah pada bagian awal perulangan. Perulangan for memiliki tiga bagian, yaitu initial expression, condition expression, dan update expression. Ketiga bagian ini akan dieksekusi satu kali sebelum perulangan dimulai. Perulangan while hanya dimiliki dua bagian, yaitu condition expression dan body expression.